belajar di kelas paling bawah, kelompok C ya, kelompok C, anak-anaknya yang harus sering diingatkan, harus sering dikasih motivasi terus gitu. Ista'dattum. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih dengan irama kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Can you smile? You must smile because smile is sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Bahwa senyuman kita kepada saudara kita itu adalah sedekah. Baik. Before we start be listen, Ustaz will take the attendance first. Aldri Karim hadir. Altif hadir. Fatan Muhammad Muflih hadir. Fatih Zafran hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini kurang sehat, Ustaz doakan semoga setelah ini semuanya diberikan kesehatan, semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam belajar Al-Qur'an. Baik Ananda, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembelajaran Al-Quran kita hari ini. Coba lihat ya di depan tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan menghafalkan surah Al-Jin ayat 1-3. Kemudian tahsin kita di juz 28. Untuk capaian pembelajarannya, antum bisa atau mampu membaca Al-Quran dengan tartil dan mampu menghafal Al-Quran 1,5 juz, yaitu juz 30 dan juz 29 selama di SMPT Al-Ittihad. Baik Ananda, kita review sebelumnya. Materi sebelumnya itu adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Kemarin yang sudah kita bahas, silakan angkat tangan yang tahu. Silakan angkat tangan. Ya, antum silakan. Ya, benar sekali ya, ketika mim sukun atau mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Oke, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya ada yang tahu atau ada yang berbeda? Oh, enggak ada, Masya Allah. Oke, semua sudah betul ya, semua sudah belajar berarti, sudah diulang-ulang kembali di rumah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang kemarin. Untuk materi hari ini adalah idgham. What is idgham? Ya, Ananda, ada yang tahu apa itu idgham? Ya, antum apa? Oke, ada yang lain? Ya, benar. Oke, sekarang coba kita lihat definisi apa itu idgham. Nah, secara bahasa idgham adalah memasukkan ya, atau kita sebut dengan al-idkhal dalam ilmu tajwid. Nah, idgham didefinisikan sebagai meleburkan atau memasukkan bunyi huruf yang mati atau sukun ke dalam huruf berikutnya yang berharokat, sehingga kedua huruf tersebut diucapkan seakan-akan menjadi satu huruf yang bertasydid.
Antum pasti belum paham kan? Belum paham kan? Ya, nih kita lebih jelaskan lagi. Baik Ananda semuanya, coba perhatikan baik-baik. Mohon Ananda jangan ada yang ribut ya. Kita perhatikan betul-betul. Karena ketika antum ribut, coba lihat. Nanti apa yang Ustaz sampaikan antum akan sulit memahami. Kemudian kalau antum malah main-main sibuk sendiri, apa yang Ustaz sampaikan tidak akan masuk kepada antum. Kalau masuk telinga kiri, ternyata keluar dari telinga kanan. Ya, bisa pahami Anda? Masya Allah, barakallah. Ya, Ustadz ingin antum menjadi ananda saat belajar, antum jadi ananda yang tertib. Siap? Siap ananda? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Pengertian idgham. Idgham itu ada dua. Ya, idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Oke, kita lihat yang pertama, idgham bila gunnah apabila huruf nun. Perhatikan Ananda, apabila huruf apa Ananda? Nun. Oke. Apabila huruf nun yang bertanda mati atau huruf yang berbaris dua atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf lam dan huruf apa itu Nanda? Iya betul, huruf ro yang bertanda sukun, maka terjadilah idgham tetapi tanpa dengung. Memasukkan huruf nun yang bertanda sukun dan tanwin ke dalam huruf lam atau ro tanpa keluar dengung. Pasti atau nggak paham kan? Oke, sabar dulu, sabar. You must sabar. Oke, antum harus belajar sabar ya. Kita lanjutkan idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Apa itu? Apabila huruf nun yang bertanda mati atau huruf-huruf yang berbaris tanwin datang setelahnya salah satu daripada 4 huruf ini, ada huruf nun, huruf mim, waw dan huruf ya, maka akan berlaku idgham ma'al gunnah. Faham antum? Ada yang paham? Masya Allah ada yang paham. Antum? Belum? Oke, kita lanjutkan. Sabar ya, yang belum paham sabar, santai. Yang penting antum paham, antum mengerti. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Karena Al-Quran itu ketika kita belajar meskipun kita tidak paham, tetapi antum selalu bersabar, antum ikuti terus, antum istiqomah, maka insya Allah itu adalah bagian pahala yang besar bagi antum. Oke, selanjutnya kita lihat idgham tadi ada 2. Idgham apa? Idgham apa? Ya, idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Yang pertama idgham bila gunnah, yaitu tanpa dengung. Oke, yang kedua idgham dengan dengung. Kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya idgham bila gunnah. Lihat Ananda. Oke, perhatikan Ananda, ketika tanwin bertemu dengan huruf lam atau nun sukun yang bertemu dengan huruf ro. Perhatikan cara bacanya. Rizqol lakum, rizqol lakum, mirabbikum, mirabbikum. Nah, antum tahu nggak ketika tadi Ustadz baca, apa yang antum rasakan ketika bertemu dengan lam ini? Ya, ketika tanwin bertemu dengan lam atau nun sukun yang bertemu dengan ro. Apa Nanda? Iya, ditekan, betul, ditekan. Nah, idgham bila gunnah ketika ada tanwin bertemu dengan lam, nun sukun bertemu dengan ro atau sebaliknya, maka berlaku di sini. Ini namanya idgham bila gunnah, harus ditekan di situ. Ya, tidak boleh membaca rizqolakum atau rizqon lakum, nggak boleh. Ya, nggak boleh dibaca rizqon lakum, tapi dibaca dengan rizqolakum seperti satu kesatuan. Ya, langsung disambungkan, ditekan tapi tidak boleh ditahan, ditekan tapi tidak boleh ditahan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan idgham ma'al gunnah atau idgham bila gunnah. Ketika huruf ya, nun, mim, waw, perhatikan ketika huruf ya sebelumnya itu tanwin, maka berlaku di situ idgham ma'al gunnah, ditekan kemudian ditahan.
hisaban yasira, hisaban yasira. Kemudian ketika antum sedang menahan ini, maka masukkan ke hidung antum. Apa? Kalau itu sudah jadi, maka ketika antum menutup hidung antum, hisaban, bentrok, maka itu sudah betul. Tapi kalau ketika antum baca ternyata lolos, hisaban, nah itu masih salah, ya. Begitu juga dengan ketika nun mati atau nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Kemudian huruf nun, begitu juga sama. Ketika sebelumnya tanwin, ya, ada tasdid di situ, maka berlaku dengan idgham ma'al gunnah. Nun dan mim ketika sebelumnya itu tanwin atau sebelumnya itu nun sukun atau karena dia bertasdid, maka di situ wajib idgham ma'al gunnah. Artinya ditekan dan ditahan. Contohnya amilatun nasibah, nggak boleh dibaca amilatun nas, nggak boleh, ya. Itu apa nada? Salah, betul. Itu juga mim dan nun ini sama. Ketika sebelumnya itu tanwin atau nun sukun atau huruf itu tasdid, maka dia akan dibaca idgham ma'al gunnah. Kemudian selanjutnya huruf waw, ya, sama seperti huruf ya, masuk ke hidung. Khairu wa abqa, ya, seperti itu. Min warai. Baik Ananda, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan tahsin di juz 28. Silakan antum buka halaman 542. Sudah? Oke, barakallah. Silakan lihat, perhatikan di mushafnya atau perhatikan di depan. Kita akan coba tahsin untuk juz 28 surah Al-Mujadilah ayat yang pertama. Nah, antum boleh request. Silakan antum mau pilih hiram apa? Kurdi? Antum? Nahawan? Siapa yang ingin nahawan angkat tangan? Oke, lebih banyak ya. Sekarang kita pakai irama nahawan ya. Antum? Oh, antum ingin jiharkah? Oke, ada 3 karena antum ingin jiharkah juga. Siapa yang ingin jiharkah, berapa orang? Oke, antum? Oke, nahawan. Antum? Ros. Ada yang ros juga. Oke, karena ternyata banyak yang jiharkah, maka kita akan coba jiharkah. Ya, perhatikan Ustadz. Perhatikan apa yang Ustadz baca, tajwidnya. Nanti perhatikan di mana hubungan dengan materi yang tadi yang barusan Ustadz jelaskan. Di mana letak hukumnya ada di surah ini, ya, di ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Oke, tadi ketika Ustadz baca, adakah di situ idgham bila gunnah ataupun idgham ma'al gunnah? Ada? Ada? Ayo angkat tangannya, ada? Ya, ada. Ya, yang pertama coba lihat. Nah, di mana? Antum melihatnya di mana? Oke, di sini ada nun yang bertasydid. Nih, ada lagi? Ada lagi Nanda? Mana lagi? Oke, ada yang bertanya. Nah, kalau lam yang ini
Nah, coba antum bisa jelaskan dah, itu apakah ma'al guna atau biguna atau bukan? Ada yang tahu? Ya, betul, ini bukan ya, ini masuknya ke tasdid walaupun lamnya tasdid. Oke, baik. Berarti di mana saja tadi hurufnya? Di mana tadi letaknya? Ya. Oke. Antum perhatikan di sini ada nun yang bertasdid. Maka ketika nun tasdid, mim tasdid itu dibacanya didengungkan, ya. Innallaha sami'un basir. Oke, barakallah. Kita lanjut untuk menghafal surah Al-Jin. Baik, Ustaz akan bacakan. Ustaz akan bacakan dulu surah Al-Jin ayat pertama. Oke, baik Ananda, perhatikan. Request irama apa? Antum? Ros. Oke, siap. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, silakan diikuti. Ya, barakallah. Lanjut, Ustaz ulang sekali lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Kalau nafas antum tidak sampai, antum boleh berhenti di sini. Ya, faqalu ya. Kemudian lanjutnya antum ulang dari beberapa kata sebelumnya. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Oke, silakan ikuti. Oke, barakallah. Nah, perhatikan saat antum baca, perhatikan tanda-tanda yang ada di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai ketika antum baca, seindah apapun bacaan antum, sebagus apapun bacaan antum, kalau antum bacanya tidak sesuai dengan bacaan Al-Qur'an yang benar, tajwidnya salah, maka itu percuma. Ya, antum harus belajar. Tidak ada kata tidak bisa. Ketika antum mau belajar, seberapapun usia antum, itu akan membuat di memori antum, di ingatan antum, ayat-ayat yang Ustadz baca, antum yang perhatikan mata antum di depan mushaf, itu akan terekam dengan sempurna. Ketika antum nanti sudah hafal, kemudian antum bacakan tanpa melihat, otomatis di pikiran antum yang terbayang adalah tata letak bacaan yang antum hafalkan. Oke, barakallahu fikum. Kita lanjutkan Ananda semua. Alhamdulillah sudah setoran semua. Oke, untuk materi selanjutnya insya Allah kita akan khusus membahas tajwid. Semoga antum datang semua, insya Allah kita belajar dengan mudah. Kemudian Ustadz sambil mengajarkan irama murotal.